Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamisa Al-Karoma, kelas PGMIC, NIM 23381052065. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pembelajaran bahasa Inggris, yaitu video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik ya. Halo adik-adik, sekarang masuk pada materi was and word. Was and word adalah bentuk lampau dari kata kerja to be. Was digunakan dengan subjek tunggal seperti I, he, she, it, sementara were digunakan dengan subjek jamak yaitu you, we, they. Misal dalam kalimat she was at school yesterday. Kata was menunjukkan bahwa subjek hanya satu orang. Contoh yang kedua, the was were happy in the party, di mana kata were digunakan karena subjeknya lebih dari satu orang. Selanjutnya, penggunaan was and were pada tensi. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan fakta kegiatan atau kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Contoh dalam kalimat aktif, we were classmates in elementary school, yang artinya kami adalah teman sekelas di sekolah dasar. Contoh dalam kalimat pasif, the book was published last year, yang artinya buku itu diterbitkan tahun lalu. Ada juga the invitation were sent out the work ago. Yang kedua yaitu past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan aksi atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Contoh dalam kalimat aktif, the was reading a novel when I called her, yang artinya dia sedang membaca novel ketika saya meneleponnya. Yang kedua, contoh dalam kalimat pasifnya, the project was being discussed by the team, yang artinya proyek itu sedang dibahas oleh tim. Selanjutnya, penggunaan was and were. Were digunakan untuk subjek jamak yaitu lebih dari satu orang atau benda. Selain itu, were juga digunakan dengan you, meskipun you dapat merujuk pada satu orang. Contoh penggunaan were dalam kalimat you were late to class this morning, yang artinya kamu terlambat masuk kelas pagi ini. Selanjutnya, kelebihan was and word. Yang pertama, menyatakan kejadian di masa lalu. Was dan word membantu kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, membentuk kalimat negatif dan interrogatif atau tanya dengan mudah. Yang ketiga, digunakan untuk semua jenis kalimat tanpa kata kerja. Selanjutnya, contoh-contoh kalimat was and word. Contoh kalimat dengan was, yang pertama, I was at the market yesterday, yang artinya saya berada di pasar kemarin. Kedua, she was very happy last night, yang artinya dia sangat senang tadi malam. Contoh kalimat dengan were. Yang pertama, you were late to school, yang artinya kamu terlambat ke sekolah. Yang kedua, we were at the cinema last night, yang artinya kami berada di bioskop tadi malam. Selanjutnya, contoh percakapan menggunakan was and were antara teacher and students. Teacher, why were you absent yesterday? Student, I was sick, mom. Antara Rina dan Dika. You were not at my birthday party. Why? Dika, I'm so sorry, I was out of town. Antara Ana dan Budi, did you watch the movie last night? Budi, yes, I did. It was very engaging. Selanjutnya, perbandingan antara was and were. Yang pertama, fungsi sama, pemakaian berbeda. Was and were sama-sama digunakan untuk menyatakan keadaan atau peristiwa di masa lampau. Keduanya adalah bentuk lampau dari kata kerja bantu, to be. Bedanya terletak pada siapa subjek yang kita bicarakan. Yang kedua, kunci pembedaannya. Jika kamu bicara tentang satu orang atau satu benda, gunakan was. Jika kamu bicara tentang lebih dari satu orang atau benda, atau bicara kepada you, gunakan were. Nah, karena sudah selesai, terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Ada sedikit kata-kata nih.
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.